Peperangan baru, Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata. Mengingat from her registrasi Jokowi terdaftar sarjana muda dan total SKS wajib dan pilihan hanya 122 SKS. Sarjana muda tak menulis skripsi. Jokowi ketahuan bohongnya. Ini yang membuat kawan-kawan dari UGM 3 orang ya, trio sakti, Roy Suryo, Bang Rismon, Sianipar, dan kemudian ada Refli Harun, ada yang lainnya. Mereka geram sekali dengan kebohongan-kebohongan yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun lebih. Dia berbohong dan berbohong lagi di depan publik, secara vulgar dan telanjang dia berbohong. Mari kita lihat bagaimana kesudahan kasus ini dan kita dengarkan tausiah dari Bang Rismon. Saya hanya ingin melihat percetakan perdana, ya, membuatnya ini dengan sangat modern, bahkan sesuai ya dengan tahun 2025 sekarang pakai word processor Microsoft Word. Kita buktikan Pak Jokowi, ya. Dan sekarang sedang disusun laporan atas, kalau bahasa hukum, dugaan ijazah, bukan ijazah ya, dugaan skripsi palsu ke Pengadilan Perdata dan Bareskrim. Jadi kita rekonstruksi dulu bersama, dipanggil itu si percetakan perdana, ya, yang katanya di Jogja itu andalan mereka, alasan mereka tahun 85. Biar kita periksa bersama kemampuan mereka membuat ini dengan teknologi tahun 85. Jadi jangan kemana-mana, percetakan perdana masih panjang urusannya ini. Ya, kepada percetakan perdana, ya, saya katakanlah saat ini, jangan ikut-ikutan bohong kalian. Bakal kena, nanti bisa kalian dikorbankan saksian palsu 7 tahun. Ya, seperti Muhammad Nur Al-Azhar itu, ya, kepala laboratorium komputer forensik Bareskrim, kena 7 tahun nanti kau, Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto. Tunggu saatnya, jangan kemana-mana dulu, ya, bakal kena. Lihat aja, saya kasus ini laporkan kalian, ya. Muhammad Nur Al-Azhar, Christopher Harimanrianto, Tito Karnavian dan Krisnamurti. Jangan tidur dulu, ya. Nanti kudis-kudisin kalian kurap-kurapan dengan seperti yang di Oslo sana. Jadi percetakan perdana, ya, saya kan kalian jangan ikutin skenario penipuan mereka. Jangan, ya. Lebih baik, ya, percetakan perdana jujur saja sekarang, jujur, ya, jujur kepada rakyat, minta maaf kalian. Itu bukan produk kami nggak bisa buat secanggih itu tahun 85. Nggak bakal bisa, satupun di dunia nggak pernah ada seperti itu. Jadi, ya, percetakan perdana jujurlah kepada rakyat, ya kan? Daripada kalian ikuti skenario bohong ini, nggak bisa tidur kalian, dipanggil ke pengadilan, ya, demi penipuan ini, bisa masuk penjara kalian. Pemiliknya itu mungkin dia tua sekarang, ya kan? Karena berdirinya katanya sudah lama, katanya, ya kan? Karena kemarin alasannya pihak UGM, Dr. Sigit Surunarta, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, dan Afri Awang, ya, kakak angkatannya si Jokowi, mengatakan, kami kalau dulu lari langsung ke percetakan prima, kata si Afri Awang, ya kan, mantan dirjen bla 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 itu di Kehutanan. Terus dosen UGM juga, kalau nggak salah itu Fakultas Kehutanan. Terus ketua senat Fakultas Kehutanan UGM juga itu Afri Awang, ya, ikut menipu dengan Sigit Sunarta, ya, dekannya itu. Kami sebagai alumni Universitas Gadjah Mada seharusnya Rismon tahu percetakan prima. Ternyata di websitenya berdiri tahun 86. Sigit Sunarta, cek dulu pendirian. Si Afri Awang juga begitu, ya. Tahun 82, tahun berapa itu lulus dia dari UGM Fakultas Kehutanan. Lari katanya ke Prima, dia mencetak skripsinya. Afri Awang. Ya, jadi komplotan penipu ini semua coba. Ya, Afri Awang yang lulus tahun 81 atau 82, Fakultas Kehutanan UGM, ya, tahun berapa gitu, yang pasti sebelum 85, ya. Jauh di atasnya Jokowi itu, ya. Katanya dia mencetak skripsi ke percetakan prima.
di dekat bundaran UGM itu, di depan Miroka kampus. Ternyata berdirinya tahun 86. Itu bagaimana itu penipuan dia itu, si Afri Awang Sigit Sunarta itu. Alah, Profesor Afri Awang, Dr. Sigit Sunarta. Ya. Ya, bayangkan ya. Pihak UGM itu penjelasan UGM itu kalau nggak salah masih belum dihapus karena takut dihapus. Itu udah catatan digital. Mereka lari ke percetakan Prima, ya, terutama Afri Awang lulus tahun 81 atau 82. Percetakan Prima berdiri tahun 86. Coba gimana si Afri Awang itu ikut membela Jokowi tapi harus menipu, coba, karena sudah dikasih jabatan selama Jokowi berkuasa, jadi dirjen dia, Afri Awang jadi apalah itu, komisaris atau apa. Berikutnya juga dengan Sigit Hadwinarta, ya, profesor apa di Universitas Mula Warman, ya, di Pulau Kalimantan. Nah, itu juga itu lembar pengesahan skripsinya kosong dan modern supaya sama dengan punyanya Joko Widodo. Dia dikasih apa? Dikasih jabatan, ya, dirjen, terus setelah itu komisaris. Begitu caranya Jokowi untuk membuat mereka setia. Nah, pertanyaannya kepada percetakan perdana, apakah kalian sudah disogok percetakan perdana? Saya tanya dulu kalian. Uang itu tidak bisa membuat kalian tidur nyenyak. Ya, uang tidak bisa membuat kalian tidurnya, tidak bisa membeli tidur nyenyak itu. Ya, walaupun berapa kalian disogok, ya, atau diberi duit, jangan mau, ya, ungkapkan kebenaran itu. Pemilik percetakan perdana, karena kalian akan terseret terus ini, terseret. Jangan kira setelah sampai baris krim selesai, enggak, ke pengadilan pun kalian akan dipanggil, gitu loh. Bayangkan, tidak gampang untuk menipu di depan pengadilan pemilik percetakan perdana, ya, tidak gampang, ya. Apalagi nanti saya di situ akan saya tanyakan semua itu, ya, pertanyaan-pertanyaan yang jauh dari tebakan Anda, ya kan, gitu. Jadi lebih baik, ya, kepada pemilik percetakan, buat aja konvers, ya. Kami sudah tidak sanggup lagi menipu publik. Kami ingin berterus terang, ya. Bilang aja gitu di konvers. Itu kan produk kami tahun 85. Font-fontnya itu, ya, bayangkanlah itu. Waduh, sudah sangat canggih itu tahun 85, ya. Wah, satu-satunya di dunia, hebat kali lah kami kayak gini, ya kan. Bayangkanlah, jadi bilang aja itu bukan produk kalian tahun 85, kami tidak sanggup, dan jujur kepada rakyat, daripada kalian itu percetakan perdana, ya, dibully rakyat seluruh dunia, seluruh rakyat Indonesia, ya, yang punya kewarasan, bukan seperti penjilat-penjilat itu, ya, yang demi komisaris itu, ya kan, Al-Gozu Bazir. Itu daripada kalian tersangkut terus, terseret terus, kasus ini nggak bakal pernah selesai sampai kalian mengaku. Kalau kalian mengaku, udah, ya, gugurlah semua apa mereka. Makanya, ya, ini akan dilaporkan dan kalian akan terseret. Bukan lagi ijazah, skripsi. Lembar pengesahan skripsi palsu tidak akan menghasilkan ijazah asli. Itu argumennya, ya. Lembar pengesahan palsu, lembar pengesahan skripsi yang palsu tidak akan menghasilkan ijazah yang asli, ya. Karena kalau ijazah asli katanya bisa dibilang, dipegang-pegang, ya kan? Katanya, nanti di pengadilan. Siapa yang percaya? Orang yang biasa sim kanan belok kiri, siapa yang bisa percaya sama orang semacam itu? Ya, hadir di pengadilan PN Surakarta aja, dekat rumahnya aja nggak berani. Coba bayangkan. Boro-boro nanti di pengadilan lain. Itu akan dihindari itu. Nggak bakal dia berani menunjukkan ijazahnya di depan pengadilan. Nggak bakal sampai kiamat. Itu yang dihindari dia. Ya, oleh karena itu kita masuk dengan cara lain. Kita laporkan atas nama dugaan skripsi palsu tanpa skripsi yang benar, lembar pengesahan yang sudah abal-abal itu. Tidak mungkin ada ijazah asli. Dan ini akan menyeret UGM, yaitu Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta, Rektor UGM, Profesor Ova Emilia, Ketua Wali Amanat Pratikno yang sekarang menteri. Begitu juga percetakan perdana, ya, itu akan diuji nanti di pengadilan, akan dipanggil mereka itu, ya. Makanya jangan terus berbohong, terutama percetakan perdana. Apa rupanya kepentingan kalian untuk berbohong? Coba begini, ya. Kalau kalian duit udah banyak, duit percetakan perdana, pemilik lagi, ya kan, ya. Untuk apa kalian menipu seperti ini? Nggak bisa tidur,
terutama ini saya bilang ya, percetakan perdana ini pemiliknya yang katanya didatangi atau mendatangi Barreskrim, yang katanya memberikan kesaksian yang sama bahwa itu produk dari handpress atau letterpress milik kalian, buatan kalian, ya, sesuai dengan analisa rabaan dan rasa perasaan oleh Barreskrim, ada cekungan, ya itu makanya hati-hati kalian percetakan perdana, ya. Ini video ini harus disebarkan oleh kalian, ya, potong-potong untuk bisa disampaikan sampai kepada pemilik percetakan perdana untuk jujur, jangan bohongi rakyat, jangan bohongi teknologi, ya. Saya selalu bilang evolusi teknologi itu nggak bisa kau tipu, ya, kepada percetakan perdana, ya. Evolusi teknologi itu nggak bisa kalian tipu. Kalau bisanya kalian buat kayak gini di Jogja, percetakan perdana, kenapa nggak percetakan lain di Jakarta atau di Bandung mampu membuat begini? Kok cuma kalian aja? Sehebat apa kalian membuat begini se-futuristik ini kalau cuma kalian? Kan? Itu. Jadi ini the weakest point. Ini argumen, ya, kelemahan argumen yang paling lemah dari pihak Joko Widodo maupun Al-Ghuzu Bazirnya, seperti The Ruko, Third Floor Ruko University alumni Sylvester yang sudah have been closed down by Dikti. Ngapain kita dengar orang seperti itu memang sebenarnya? Sylvester lulusan UGM ya kau? Kalau enggak, ini bukan ligamu, ini bukan ligamu untuk olah berpikir, ya. Bukan, it's not your league. Bukan ligamu untuk melawan kami. Kami lulusan S1 UGM dulu dan resmi asli. Ya harusnya kau, ya, beserta Ngabalin maupun buzzer-buzzer lainnya, ya kan? Kenapa kalian itu nggak membujuk aja Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya? Itu loh, logika anak-anak SD SMP aja begitu. Kok kalian sibuk-sibuk kalian memframing kami ada bohir pendana besar, bla bla bla, ya? Ya kan? Ngapain kalian sibuk menyebar-nyebarkan fitnah? Nanti dilaporkan nangis kau, ya. Ya, meskipun saya malas sebenarnya, nggak cengeng saya kayak gitu tuh, ya. Nanti kau ada yang melaporkan kau mencemarkan nama baik, nangis. Makanya cabut kata-katamu, Sylvester. Dari mana kami dapat duit? Siapa bohirnya? Kau tunjukkan dulu 1 rupiah perak, 1000 perak dulu yang paling rendah, 500 atau 1000 perak lah dulu uang nyampe ke saya dari bohir yang kau bilang itu. Bisa nggak kau tunjukkan itu uang itu? Ya kan? Banyak kali buzzer ini. Nggak lakunya live kalian tempat lain, nggak laku. Ya buatlah live kalian, suka-suka kalian di sana. Oke. Jadi gitu ya. Apa nih? Nggak hadir, bla bla bla. Suruh dia ke Jakarta. Sudah dikasih gratis, nggak datang itu siapa gitu. Nantang kok di online, nantang itu face to face. Online itu beda ya auranya. Kalau face to face baru benar. Itu suruh datang face to face baru berani. Gitu loh. Ya. Kalau orang berani face to face itu baru mental. Kalau nantang-nantang online ngapain dia? Ngajak-ngajak saya, memang siapa dia? Mau apa saya? Mengharuskan saya ini. Ya, jadi nggak ada keharusan saya. Kalau dia datang face to face ke Jakarta, ayo, gitu loh. Lo kan udah cuk online langsung merasa lebih hebat, ya kan? Gitu. Kalau kau anak Medan, datang, gitu loh. Kalau punya mental, ya. Apalagi katanya anak Siantar atau anak Medan, datang. Ya, Anda berani nggak? Kalau nggak berani, ya sudah sana nangis kau teriak-teriak kau di online sana, ya. Gitu loh. Kalau berani udah dikasih gratis, ditawarin gratis, nggak berani lagi alasan keamanan mau. Kalau berani datang, tunjukkan batang hidungmu, berani itu face to face, ya. Gitu baru mental anak Medan, anak Sumatera. Yang cuk online ini diundang nggak datang. Emang siapa kamu? Saya harus datang, saya harus hadir di online itu. Ya kau merasa dirimu penting, bagiku kau nggak penting. So what, ya kan? Oke ya, jadi pemirsa, itulah argumen paling lemah
dari para pengacara Jokowi terutama. Coba lihat di TV-TV. Ya, begitu ditunjukkan lembar pengesahan skripsi itu, langsung mereka goyang karena itu nggak mungkin melawan hati nurani mereka sebenarnya. Ya mereka just doing his job. Para pengacara itu just doing his job, ya kan? Ya kalau dibayar pasti dibela, kan gitu. Sesuai bayaran lah. Meskipun itu melawan hati nuraninya, ya tetap dibela. Apa boleh buat? Sudah bayaran kan? Meskipun ya nggak mungkin lah, ya kan? Orang-orang berakal mengatakan, oh itu percetakan perdana itu tahun 85 pakai empress, letterpress, hanya diraba terus setuju dia, ya kan? Melawan hati nurani demi bayaran, itulah yang mereka lakukan. They're just doing their job, ya. Entah kebenaran itu apa, they're just doing their job. Hanya melakukan pekerjaan mereka, ya kan? Apa pro bono atau pura-pura pro bono seperti kasus sebelumnya. Mereka bukan pengacara pejuang, ya kan? Itu. Jadi itulah the weakest point-nya. Ya, apalagi ini ada kerapatan titik yang sangat rapat, ya. Berapa milimeter antar titik itu harus kalian akui. Percetakan perdana harus kalian rekonstruksi nanti di pengadilan itu. Bagaimana kalian membuat itu? Oleh karena itu, saya sarankan ya kepada percetakan perdana, ya saya sarankan ayolah jujur aja rakyat menunggu kejujuran kalian. Jangan ikuti skenario penipuan, pembohongan publik. Mungkin ini pemiliknya nggak tahu apakah pemilik generasi pertama atau kedua, ya. Kalau yang pemilik pertama pasti sudah sangat tua ya. Nah, apalagi mau dicari Pak, ya. Kalau ini sudah generasi kedua, ya ngapain ikut-ikutan, gitu loh, ya. Jangan mau disogok, jangan mau, ya kan? Lebih baik jujur, katakan bahwa kami tidak mampu menciptakan lembar pengesahan skripsi seperti ini tahun 85. Kalaupun ada pasti huruf paku-paku. U-nya itu begini, paku. Ya, lengkungannya jelek. Dan itu tidak bisa kami ciptakan seperti itu, semodern itu. Dengan kerapatan seperti ini, kerapian seperti ini. Ya, dengan rata tengah yang sangat sempurna seperti ini. Dengan antar kata yang sangat bervariasi seperti ini. Nggak mungkin kami bisa menciptakan ini. Tahun 1985 kami minta maaf kepada rakyat Indonesia, ya. Kami selama ini sudah mengikuti arus penipuan, skenario penipuan. Kami sekarang sadar, ya, lebih baik jujur dan bisa tidur nyenyak daripada bohong, dapat imbalan tetapi tidak bisa tidur nyenyak. Itulah pesan saya kepada percetakan perdana, ya, percetakan perdana. Kalian kan yang dipanggil oleh Bariskrim atau Bariskrim mendatangi kalian atau percetakan yang lain? Karena dibilang kesaksian dari pemilik percetakan. Gitu loh. Tetapi yang disebut-sebut oleh pihak UGM adalah perdana. Ya. Waktu kami datang 15 April ke UGM, ya. Halal bihalal, ya kan? Itu wakil rektornya itu, ya, dan mereka semua yang ada di situ, dan yang katanya teman alumni Joko Widodo itu menyebutkan nama kalian, percetakan perdana katanya, bahkan dilihat apanya itu, pita merah atau pita kuning dari kalian. Bayangkan masih cantik kali pitanya itu untuk ukuran tahun 85, 40 tahun yang lalu ditunjukkan kepada kami dan disebutkan nama percetakan perdana dari mulut mereka, gitu loh. Ya berarti kan asumsi saya yang dipanggil atau yang menemui, kalian dipanggil atau ditemui Bariskrim, ya kan? Itu adalah kalian percetakan perdana Yogyakarta. Kalau di online kok saya nggak dapat ya, yang adanya percetakan perdana Klaten 0272. Nah kalian masih ada nggak di Jogja kan gitu. Jadi harus menjawab itu semua. Ya saran saya, ya, jujur itu simple, ya kan? Kepada percetakan perdana, jangan ikuti skenario mereka berapapun bayarannya, jangan. Daripada kalian hidup dalam penipuan, ya kan? Secantik ini buang, ya, wih, cantiknya, gitu kan? Nah itu dia, ya. Ada dua jenis font pula ini, ya kan? Huruf besarnya beda, ya kan, huruf kecilnya beda. Nah ini sudah dapat saya. Ya, pakai CNN aja, ya, convolutional neural networks, ya, tanpa preprocessing saja, artinya belum diproses masukannya, tidak diproses saja, dapat itu font identification. Kan ada YouTuber udah mulai banyak sekarang, YouTuber muda yang membuktikan pakai circular neural networks, ya, deep learning itu dapat apa itu font Times New Roman, ya. Jadi begitulah kita
akhiri dulu ya. Saya baca dulu apa ini komentar ini, apa yang kalian. Abi, Prabowo diam-diam salut dengan Bang Rismon. Ya kalau benar salam lah sama Pak Prabowo Subianto. Sikat Pak, parasit Republik ini ya, yang mengkhianati konstitusi dengan mengubah-ubah umur ya lewat Paman Usman itu. Sikat Pak, udah nggak benar itu pengkhianat Republik itu ya. Bagaimana iparnya atau pamannya mengubah-ubah ukuran apa itu usia umur itu ya. Saya bukan, kalau saya ngomong begini saya dibilang barisan sakit hati kala pilpres. Saya nggak politik, saya rakyat biasa saya ya, nggak rela Republik ini diinjak-injak satu keluarga. Rakyat biasa saya, pembayar pajak juga saya ya, beli apapun sekarang bayar pajak ya. Saya berhak bersuara walaupun bukan di apa saya keahlian saya ya. Saya rakyat biasa, nggak rela saya seperti itu Republik ini digituin. Apa rupanya? Masa karena barisan sakit hati pilpres? Nggak ada saya hubungannya dengan parpol apapun, ormas apapun. Ya, hanya karena saya kemarin ketemu Habib Rizik langsung dibilang, kita kan gini, aduh ya Mbak dangkal kali kau Sylvester, memang pantaslah kau lulusan Ruko University 3 lantai. Ya. Memang kenapa rupanya saya ketemu sama siapapun? Ya. Buktikan ada hubungan organisasi atau duit atau apa? Orang datang secara kemanusiaan. Saya ingin mempelajari dari keterangannya Habib Rizik tentang peristiwa KM 50. Ya. Kenapa rupanya? Ya, memang ada kesempatan, ya saya datang dan saya akan datang lagi. Kenapa rupanya? Memang apa rupanya kau? Kau ya framing aja sesukamu sesuai dengan fitnah-fitnahmu itu. Ya. Kemanusiaan itu ya Sylvester, biar kau tahu. Tanpa sekat identitas apapun. Ya, kita bertemu dalam menjunjung kemanusiaan. Saya sebagai rakyat biasa tidak rela ya 6 nyawa anak manusia dikorbankan, dipantai, dibunuh ya, terus bukti-bukti malah dihancurkan oleh polisi gitu, diperintah hapus data CCTV, data HP kan begitu. Nak kali kau ya, ada bilang kadal gurun lah, kadrun lah, apalah, nggak masalah bagi saya label-label itu. Kadrun, saya aja HKBP ya kan. Tetapi kita bertemu dalam satu value, satu nilai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situlah kita bertemu. Saya bertemu satu nilai dengan Habib Rizik dan orang-orang yang masih mencintai peradaban dan kemanusiaan. Begitu. Ya? Langsung digiring-giring ini Habib Rizik. Habib Rizik jauh lebih mulia daripada kau. Ya? Kalau untuk menjilat dia, udah dapat jabatan, mungkin jabatan menteri atau apa, tapi dia nggak mau seperti kau. Ya. Jangan kau menilai orang dari orang yang nggak kau kenal. Saudara, kasus ijazah palsu Jokowi ini sudah lama sekali bergulir ya. Dimulai dari ketika Joko Widodo masih menjadi presiden, dan sampai sekarang sudah hampir setengah tahun masih bergulir juga. Semoga masalah ini terus berlanjut ya dan cepat selesai, karena masyarakat bosan nih, mana yang menang, mana yang kalah, mana yang benar terang benderang, mana yang benar atau mana yang salah kita nggak tahu ya. Semoga cepat selesai dan tahu kita mana yang dipenjara, Joko Widodo atau kawan-kawan seperti Rismon dan kawan-kawan di penjara. Kita tengok saja bagaimana teka-teki masalah ini. Wassalamualaikum.